Halo buat kalian semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sore, Siang, siang, malam. malam. Kan ini nggak tahu penontonnya kapan nggak nontonnya. tahu kan nontonnya kapan, ngedengerinnya juga kapan kan kita nggak tahu. Jadi podcast ini tuh bakalan ngebahas tentang pandangan kita ya, Vi. Ya, kita ngikutin tadi saya ngomongin ya. Kamu ngomong, Vi. Jadi kita akan memandang dunia gitu menurut kacamata Alfi dan Dari. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita pembahasannya ya, kita perkenalan dulu aja. Ada peribahasa gimana, Dar? Tak kenal maka tak taros. Sayang. Takutnya ada yang nggak ngerti. Oh iya. Orang luar Bandung. Makanya orang Bandung nonton semuanya. Ya, nonton lah, bantu kita. Bantu kita. Nah, di episode pertama juga ada bintang tamu kita nih. Wah, kita sangat terhormat gitu di episode pertama kita kedatangan bintang tamu gitu dari ya. Yang terhormat, apalagi orang Bandung juga tahu lah ini siapa gitu ya. Jadi bidang otomotif ya. Otomotif dan di organisasi sosial gitu ya. Khususnya di Kota Bandung dan otomotifnya di Indonesia juga tahu lah apa ini siapa ya. Udah kita ngobrol lama lagi, kita sambut aja Kang Wiman. Mangga. Selamat siang dan sore dan malam. Siap Kang. Kita agak segan ya, agak segan. Grogi. Ikut yang tadi, apakah siang, apakah malam, apakah pagi, ya kita ikut aja. Gimana penonton. Kita manggilnya apa ya? Kang aja ya? Kang aja. Kang Wiman aja. Boleh Kang Wiman. Orang Sunda, kalau orang Ambon Bung. Bung. Ya. Bung. Ya. Yang apa kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Santai aja lah. Kita obrolan santuy gitu ya. Di siang hari panas-panas kita ngobrol santai aja untuk meredakan kepanasan ini juga ya. Kepanasan. Nah, Kang boleh nggak Akang perkenalan dari sisi otomotif dan dari sisi organisasi sosialnya gitu. Jadi, Boleh. Ya. Untuk awal, nama saya Wiman Apriaman, dipanggil Wiman. Jabatan saya untuk di klub MMC Outsiders ini menjadi Blood itu ex-presiden. Jadi ex-presiden. Saya jadi member di MMC Outsiders itu tahun 98 dan jadi presiden itu 2014 sampai 2019. Dan sekarang jadi Blood ini ibaratnya semacam dewan penasehat gitu. Nah, gitu. Dan MMC Outsiders Indonesia ini skalanya kan udah nasional. Ada 24 chapter di Indonesia gitu ya. Jadi mumpung jadi podcast ini karena nasional, ya saya mengharapkan kan ada 24 chapter ini kita. Jadi bisa sharing tentang apa-apa tergantung dari om-om berdua mau nanya apa. Nah untuk sementara itu kali ya biodatanya. Wah keren, ini episode selanjutnya kita bisa wawancara lagi Om Wiman lagi nih. Kang Wiman lagi. Nah kalau dari sisi organisasi sosialnya Om, dari yang yang kita tahu gitu yang kita dengar, Om Wiman juga salah satu bagian dari Bandung Tidak Takut gitu ya, buatan dari adiknya Ridwan Kamil ya. Adiknya. Kalau juga justru salah. Salah gimana? Kebetulan Bandung Tidak Takut ini berdiri 2015. Jadi saya sendiri jadi Hankam. Hankam ini semacam pertahanan keamanan. Itu jadi Bandung Tidak Takut ini semacam wadah organisasi masyarakat Kota Bandung yang cinta Kota Bandung gitu intinya. Nah di dalam ini banyak elemen-elemen, banyak unsur-unsur, lapisan-lapisan baik itu dari organisasi atau klub motor. Di antaranya kalau klub motor tuh ada HDCI, ada HOG, ada Brotherhood, Bikers Brotherhood. Terus di kalangan organisasi lain tuh ada XTC, ada Monreker, ada Briges, ada GBR, terus ada aktivis, ada akademisi, macam-macam, all you can eat aja pokoknya. Pokoknya sekota Bandung ya. Nah, ada ini didirikan sebenarnya yang jadi dewan penasihat ini Ridwan Kamil dan Pangdam juga Kapolda Kang Rudi Gajah pada waktu itu. Nah, sekjen saya ini adiknya Ridwan Kamil, namanya Willy Kamil gitu. Jadi ada Kang Rudi Kamil juga sebagai dewan penasehat. Jadi ketua umum kita namanya Kang Erlov Hasibuan. Nah, sekjen kita juga ada namanya Kang Yudi Menpo, itu dari Waketum Briges dan juga dia salah satu ada founder di Gojek. Jadi ini ibaratnya Bandung Tidak Takut ini semacam kecintaan Kota Bandung
terhadap Kota Bandung, masyarakat Kota Bandung terhadap Kota Bandung gitu. Berarti Bandung aman sekali ya. Bandung sekali aman. Harus aman. Aman. Wah, makanya datang nih luar Bandung. Kita berlibur pariwisata di Bandung banyak sekali Om ya. Aman. Sebenarnya gini, banyak asumsi masyarakat itu yang bilang bahwa Bandung nggak aman, banyak gangster gini. Itu kan hanya anomali masyarakat yang salah. Sebenarnya Bandung ini aman. Aman. Nah justru yang bikin tidak aman ini oknum. Makanya harus digarisbawahi mana yang namanya oknum, mana yang namanya Kota Bandung, warga Bandung. Gitu. Kayak misalnya ada yang bilang kan, gangster sekarang kan ibaratnya lagi menjadi kambing hitam nih. Baik itu saudara-saudara kita di XTC, di Monreker, di GBR, sama di Briges ini selalu menjadi kambing hitam akan suatu masalah. Memang tidak salah masyarakat ataupun stigma-stigma yang lain bilang bahwa mereka ini menjadi biang masalah karena atribut. Nah, justru kita kayak kemarin ada dari ketum-ketum masing-masing tuh minta tolong ke saya untuk kita ada razia atribut. Dalam hal ini kan terlalu banyak penjualan atribut. Contoh kalau boleh nyebut merek Tegalega misalnya ya. Nah jadi itu sih sebenarnya inti daripada jati diri pemuda Bandung ataupun Kabupaten Bandung ataupun apalah saya bilang hanya pengen mencari jati diri yang jadinya menjadi aksi, yang jadinya menjadi sesuatu hal yang negatif. Gitu. Nah jadi sebenarnya Bandung tuh aman. Dari segi apa juga aman dan tidak ada perkelahian, tidak ada antar gangster itu sebenarnya hanya oknum. Dan mereka pun sebenarnya tidak mau menciptakan kekisruhan ataupun gesekan-gesekan di antara mereka. Berarti kekacauan itu Tom banyaknya sama oknum dan ditambah dengan media juga ya, media bisa besarkan juga gitu. Medsos. Jadi emang maaf bukan mendiskriminasikan medsos ya. Cuman ada beberapa medsos yang barangkali berbahasanya berbeda dengan bahasa kita. Jadi kan ada beberapa stigma medsos itu ada yang menjurus ngejudge kepada something, someone ataupun apa yang menjadikan asumsi masyarakat berbeda. Jadi makanya saya di Bandung Tidak Takut ini justru menjembatani antara opini masyarakat dan juga ada aparat sekalipun. Kita sebagai organisasi wadah, bukan organisasi sebagai wadah kita menjembatani tapi bukan menyelesaikan, membantu menyelesaikan ataupun menjembatani antara masyarakat dengan aparat ataupun masyarakat dengan masyarakat yang bersih tegaknya kayak begitulah. Kita orang Bandung berdua berterima kasih gitu Kak. Terima kasih gitu. Telah menjaga kota kita. Kota Satu-satunya gitu. Tetap kita berkoordinasi dengan aparat. Jadi tetap kita ada konteksnya kayak di Bandung Tidak Takut, kita bicara Bandung Tidak Takut dulu aja ya. Karena udah lagi segmennya agak ini. Jadi saya juga akan menjelaskan kepada masyarakat Kota Bandung bahwa kita ini ada tiap weekend, mau itu Jumat, Sabtu, Minggu, kita tuh ada ronda. Semacam keliling, kita sebutnya ronda aja. Kan kebayang misalnya dalam di sisi satu saya paling anti saya bilang gangster, saya bilangnya tim balap aja lah. Ya, ada kayak kita misalnya jalan keliling Bandung itu ada XTC-nya, ada Briges, ada GBR, ada Monrekers, ada HDCI apa itu kita keliling. Dengan bantu ya apapun yang terjadi masalah street justice itu walau alam ya. Karena kan kayak misalnya om ketemu di jalan dengan seseorang yang negatif tidak mungkin tiba-tiba kita lapor dulu keburu hilang ya. Otomatis masalah street justice cuman tidak menghakimi. Ya tidak menghakimi paling mencegah atau apa. Jadi kita ada beberapa program yang ibaratnya membantu. Jadi tidak menyelesaikan ya, kan ada yang bilang arogansi ini gini. Enggak. Kita enggak menyelesaikan tapi membantu. Memfasilitasi, membantu, menjembatani kayak begitu. Kalau dari saya pengen tahu dan orang yang penonton juga mau tahu gitu orang pengen Bandung tahu ya. Kalau masuk Bandung Tidak Takut itu ada syaratnya gitu Om. Syaratnya cuma satu, berKTP Kota Bandung. Pasti. Harus orang Bandung ya. Nggak mungkin orang Aceh. Nah, makanya dia jauh teuing. Jual mie Aceh takutnya. BerKTP Kota Bandung, warga Bandung, cinta Bandung dan mempunyai satu proyeksi ke depan tentang memajukan positifnya Bandung. Nah berarti semua orang Bandung bisa masuk gitu ya? Bisa. Oke. Cuma satu maaf dipotong. Gimana? Untuk ormas atau LSM sementara kita enggak ada di dalam Bandung Tidak Takut, bukan mendiskriminasikan, bukan. Cuman mereka kan ada organisasi yang lebih kuat. Kita kan lebih ke wadah, lebih ke apresiasi, wadah apresiasi aja. Jadi sementara ini mereka kan ada tracknya masing-masing, kita ada tracknya masing-masing. Gitu. Nah Om, dari udah pembahasan dari
yang tadi ya yang pembahasan Bandung Tidak Bandung Takut. Tidak Takut. Om juga sebagai Bloods ya tadi tuh ya. Bloods. Maaf Inggrisnya. Nggak apa-apa. Bloods dari MMC Outsider Indonesia gitu. Ya. Indonesia bukan Bandung lagi loh. Ya, Indonesia gitu. Udah membawa Indonesia ya. Wah. Nah, gimana tuh Om awal mulanya dari DC Outsider MC-nya dulu ya. MC Outsider Indonesia sejarah singkatnya gitu. Singkatnya. Tapi sebelumnya kan pengen tahu dulu MMC itu apa? Mungkin teman-teman nggak ada yang tahu gitu. Ya. Jadi MMC ini Modified Motorcycle Club. Jadi motor-motor modif. Nah, persyaratan utama untuk menjadi anggota MMC Outsiders di sini tuh ada kalau dalam hal ini CC mesin itu minimal di 200. Yaitu biasanya kita pakainya standarnya Binter Mercy. Binter Mercy. Itu standar. Dan up. Jadi mau sampai di kita juga ada motor Inggris, ada Harley Davidson, ada moge-moge sport yang lain. Dan kedua, kita berdiri di tahun 1988. Wah, 88. Belum lahir kita. Jadi lahir di tahun 88 itu mother chapternya di Bandung. Nah, saya sendiri masuk di 98 karena pada waktu tahun 89 saya masih di Bikers Brotherhood dulu. Salah satu senior juga Brotherhood. Tapi dulu belum Bikers Brotherhood, masih The Motors namanya. Nah, saya masuk MMC Outsiders itu di tahun 98. Dan kita ada 24 chapter. Kalau misalnya boleh itu kan kota besar, kita ada di Jakarta, ada di Kudus, Pekalongan untuk Jawa ya. Terus ada Surabaya, ada Kuningan, ada Indramayu. Untuk nyeberangnya ada Pontianak, ada Samarinda, ada di Sumateranya ada Jambi, ada Bengkulu, ada Padang, ke Sulawesinya ada Makassar gitu. Jadi ada beberapa lagi yang akan kita ciptakan. Saya dulu kenapa berminat banget di MMC Outsiders karena saya kan penyuka motor modif, tapi tidak one type, tidak one type, tidak one varian. Jadi saya pengen mengkreasikan gimana caranya. Dan kedua di MMC Outsiders ini minimal 50% harus modif. Modif. 50%-nya harus modif. Jadi modifnya terserah. Biasanya kita ada chopper, ada cafe racer, ada cruiser, ada macam-macam. Jadi, nah untuk sementara, saya menjabat menjadi presiden Indonesia MMC Outsider ini selama 5 tahun ini membangun untuk lebih membuat kreasi. Jadi kita emang ngejarnya ke kontes. Dari segi apa Om? Kontes? Saya belum tidak mengerti. Kontes motor. Kontes motor. Jadi kita ikut event kontes seperti yang kita selalu langganan itu kayak Custom Fest di Jogja. Kemarin tuh. Atau enggak Custom Extreme yang di Bali. Jadi kita mewajibkan malah ada kita namanya anggota baru itu namanya Rookie Rules. Nah, ini calon menjadi life member. Nah, salah satu syarat kita diantaranya itu harus di luar modif itu harus ada satu prestasi. Baik itu kejuaraan, baik itu hasil. Nah, gitu. Makasih saya dapat informasi kan saya kan tidak mengerti motor gitu. Tidak mengerti otomotif. Nah, ini Om nih anak motor nih. Enggak terlalu sih. Back you everything ya. Masa saya kecil lah. Jangan. Nah, ini kadang ada beberapa asumsi masyarakat ataupun yang misalnya adik-adik sekalian saya anggap adik-adik itu mereka selalu ngelihat Harley Davidson tuh aduh atau melihat apa. Justru kalau saya ngelihat makanya karena kalau MMC Outsider itu ngelihat dari satu kreatif dan kreasi. Jadi kita emang nggak akan melihat bahwa lu anak bebek, lu anak CB. Boleh lihat pada waktu kemarin ulang tahun ke-30 tahun kita di Arca Manik kalau misalnya sempat datang, itu yang datangnya variatif. Ada Vespa, ada apa ya, kita merangkul aja karena kan yang namanya modif itu kalau bagi saya itu seperti kanvas. Kalau dalam melukis. Jadi apapun kreatif dan kreasi itu bisa ada di situ. Keren banget. Aduh, seperti kanvas tuh hidup kamu seperti kanvas sebenarnya. Jadi harus kita kreasikan. Jadi gini maksudnya kalau punya kendaraan ini kepada semua kepada semua teman-teman sekalian. Saya sih cuman bilang kalau punya kendaraan itu anggap itu sebagai suatu karya seni. Jangan bilang aduh motor saya anu. Jangan. Ini suatu karya seni yang ibaratnya ini satu subjek yang harus kita apakan nih. Taruhlah. Sekarang kan bebek 70 aja ada yang seharga 80 juta. Wah itu. Ya, ada Vespa juga, ada yang seharga. Nah, itu kan apa? Mereka menganggap itu karya seni bukan ini milik gua, bukan. Nah, sekarang kan banyak yang ibaratnya arogansi kepada ini gua, enggak ada.
Kita tetap langit, di atas langit tetap ada langit. Dan kedua yang namanya kreasi, yang namanya kreatif tidak ada batas. Itu. Wah, keren sekali ya. Berarti Om tadi bicarakan berarti salah satu syarat untuk masuk outsider itu harus 90% ya? 90% of Ya, qualified. dan kedua yaitu tadi kalau dibicarakan masalah CC, kita harus ada 200 CC. Kenapa? Kenapa saya meng-cut itu kenapa harus 200 cc? Ya. Takutnya apa? Ada kan beberapa kalau misalnya saya membebaskan, Ya. nanti kan tiba-tiba nanti ada ninja masuk, nanti ada bukan apa-apa. Kita harus mulai belajar adat yang tadi Om bilang ada tracknya masing-masing deh, Ya. ada wadahnya masing-masing. Anak-anak Vespa silahkan dengan kreasi Vespanya, Ya. anak-anak CB dengan kreasi CB-nya, dengan anak-anak Bebek 70 silahkan. Nah kita kenapa tidak menerima bukan berarti kita arogansi atau misalnya mendiskriminasi, bukan. Ya. Karena ya kalau saya jujur awalnya emang harus motor gede. Cuman saya tidak mau bilang one varian atau one type gitu aja. Ya, berarti tidak membatasi gitu Om ya. Betul. Jadi yang penting punya motor custom dan 200 cc ya minimal. Iya. 200 cc ke atas tuh boleh Nah, gabung. kalau mau gabungnya gimana Om? Ada lewat mananya gitu. Oh, kita untuk Mother Chapter ini ada Westland itu saya kiranya ada di Jalan Pajajaran. Pajajaran. Nah, untuk awal barangkali itu tadi kalau boleh balik lagi ada tingkatan kan kenapa kita pakai istilah kayak blood ini kan darah. Presiden itu brand itu otak. Jadi kenapa kita pakai anggota badan? Karena ya itu kita kan memanfaatkan anggota badan kita sendiri. Di agama juga kan anggota badan kita yang membawa kita. Jadi, Makanya saya pakai artikulasi anggota badan kayak brain itu otak, blood itu darah, berarti kan yang mengaliri antara otak sama semua. Terus ada lagi kalau tatip kita namanya backbone. Nah, tatip itu backbone. Terus kalau misalnya humas itu atau marketing atau apalah istilahnya itu kita wing guard namanya. Jadi artikulasi wing kan sayap, berarti kan Saya pelindung. saya pelindung Bisa ataupun dia melindungi. bisa kemanapun Ya. juga. Nah, jadi kenapa kita pakai artikulasinya dari badan kita karena kan kita kan punya badan. Iya. Itu aja. Masuk kita gak punya badan, kita terbang di kepala. Kuyang. Nah Om, pas Om tadi bahas chapter sampai 27 Om ya? 24. 24. Itu maksudnya chapter seperti apa Om? Chapter ini bukan banyak salah arti ya, cuman bagi saya pribadi yang namanya chapter ini kan satu persinggahan daripada kota besar dan menjadi satu, kalau di bank itu kantor cabang kali ya. Ya. Nah, kacap gitu kayak semacam kacap. Kalau misalnya di ormas itu semacam DPC atau DPW. Nah, kenapa harus ada itu? Ya kita melebarkan sayap kan berarti harus ada satu item yang kita harus simpan. Taruhlah kalau misalnya nanti podcast ini gini, kalau misalnya mau ngambil daerah Surabaya kan nggak mungkin kita by phone. Paling tolong teman yang Surabaya ada nggak? Tolong lihat ini benar nggak? Jadi kita mempergunakan daripada objek yang ada di sana atau subjek gitu. Wah tapi keren itu 24 Keren, chapter. Wah. Udah di mana-mana ya, udah melebar gitu. Baru 24. Udah banyak orang segitu. Provinsi juga berapa Om? Terus nih buat teman-teman yang ada di Bandung, Kang. Ya. Kalau kopdarnya biasanya di mana, Kang? Outsider. Nah itu kalau outsider pertama kita punya satu history place ya. History place kita di Lingkar Selatan. Di Lingkar Selatan tuh yang depan Bapeda atau apa sih? Sini. Lingkar, Bapeda atau iya, apalah. Lingkar Selatan. Ya. Yang depan Bapeda apalah nanti saya kasih tahu Ya. lagi. Sebelum lampu merah Gatot Subroto Ya. 50 meter ada sebelah kiri. Itu tempat historical place-nya di situ untuk di pinggir jalan karena kita kan anak motor di pinggir jalan. Iya. Nah untuk yang lainnya ya tergantung misalnya nanti mau ada di coffee shop mana atau misalnya lagi ada mungkin begitulah. Nah, kita sudah bahas tadi yang otomotif tentang Ya. outsider ini gitu ya Om ya. Ya. Nah sekarang itu kita dan penonton juga gitu ya pengen tahu gitu bagaimana perkembangan klub motor sekarang gitu. Dari dulu sampai sekarang gitu ya. Dari dulu sampai sekarang gitu perkembangan motor. Sejarahnya lah. Sejarah Kenapa ya, bisa ada sampai ada gitu. kalau motor tuh? Klub motor ini sebenarnya kalau boleh dibilang arogansi pribadi awalnya ya arogansi pribadi yang atau bisa berangkat dari sekolah, bisa berangkat dari bengkel, bisa berangkat dari tempat perkumpulan main. Mereka pengen awal-awal tuh dari komunitas yang kita kumpul kayak begini, tiba-tiba ngumpul yuk. Nah, kecuali jujur kita kan ada 5 big club terbesar di Indonesia nih. Iya. Di antaranya kan ada HDCI, ada HOG, terus ada HCB, ada Bikers Brotherhood. Ya. Nah, di antaranya ada outsider juga karena kan umur kita udah di atas 30 tahun. Ya. Nah,
bagi saya yang namanya klub motor itu kenapa harus ada? Arogansinya lebih ke positif sebenarnya ya. Arogansi itu kan konotasinya tidak harus negatif. Ya. Jadi arogansi itu kayak tadi kita kumpul misalnya kayak ada rumah di Bobatu kumpul atau orang-orang dari bekas Karang Taruna atau misalnya sekolahan atau kampus bikin satu geng-gengan gitu. Nah sebenarnya berawal dari situ. Kita juga sebenarnya MMC Outsider ini dulu MMC namanya bukan Modified Motorcycle Club, bukan. Apa kan? Dulu namanya Mercy Motorcycle Club. Mercy. Binter Mercy. Oh jadi khusus Binter Mercy. Ya pada waktu tahun 88 sampai 97 ini MMC ini namanya Mercy Motorcycle Club. Jadi khusus motor-motor Mercy, Binter Mercy. Nah seiring zaman, seiring banyak kreatif yang lebih nama-nama, akhirnya kita mengganti di 98 MMC Reborn menjadi Modified Motorcycle Club. Keren sekali ya. Itu. Sejarahnya itu benar-benar wah, orang-orang yang baru tahu nih. Tuh. Tapi dilandasi hobi ya. Iya. Jadi semua ini tidak akan terjadi misalnya punya motor, punya ide, punya kreasi, punya kreatif kalau tidak akan ada hobi itu susah. Dan niat juga Om. Ya niat. Soalnya apa kan banyak sekarang yang ada yang bilang, oh OKB bikin anu. Nah kalau tidak pakai hobi terbengkalai ataupun mahal nggak jelas atau modelnya gimana. Jadi kita harus the right man on the right place itu semua. Baik itu motor, baik itu hati, baik itu bengkel, baik itu hasil ide kreatif gitu. Nah Om dari Outsider itu ada motonya mungkin Om ya? Ada apa motonya Om? Kita tuh ada moto Outsiders Forever, Forever Outsiders. Arti Indar. Gua Cinta selalu. Outsiders. Caranya uang. Jadi itu hampir semua slogan kita tuh jadi ibaratnya lebih ke yaitu arogansi. Arogansi di sini lebih ke positif karena hobi gua. Kalau kau boleh ngomong kasar tuh hobi gua ini pengen di motor besar kayak saya aja. Om tuh senang di motor besar, bukan berarti mendiskriminasi motor kecil. Kan udah bosan aja dari dulu motor kecil. Ya kayak Binter Mercy atau motor Inggris kan udah bosan. Ya sekarang Harley pun sekarang udah mulai bosan. Malah saya pengen yang aneh. Misalnya kayak bikin Big Matic Rufus misalnya. Bikin Rufus, Big Matic yang full rangka. Jadi kita lebih ke kreasi jadinya. Karena kan motor-motor kayak Cooper, Harley Davidson hanya begitu aja capek. Jadi kita lebih pengen ke ide-ide aja, jadi pengen ke kreasi. Pengen beda gitu dari yang lain. Makanya MMC Outsiders Indonesia. Ada wadahnya tuh MMC Outsider gitu. ya. Ada yang tanyain nggak lagi nggak? Lu kan anak motor gitu. Jangan gitu. Kita masih grogi ya. Semua juga anak motor kok, semua juga anak motor. Naik motor. Sini kecuali naik pesawat ya. Anak pesawat. Itu tim kreatif ya pesawat. Ngomong-ngomong motor nih Kang. Ya. Di rumah punya motor apa aja? Itu kan. Aduh motor tuh kalau operasional otomatis kalau operasional kan pabrikan ya. Ya pabrikan. Cuman kita tuh emang kalau saya kan kalau ada motor apa kita kan MMC Outsider sebenarnya ngerusak standar pabrikan. Kayak misalnya yang tadinya ada shockbreaker dibikin rigid. Rigid itu tanpa shockbreaker belakang. Atau dibikin panjang atau dibikin chopper. Jadi kalau misalnya di rumah itu untuk Eropanya masih ada Harley ya, untuk Jepangnya masih ada XS Yamaha XS 6,5 gitu. Lumayan lah. Awis. Saya juga sama Om. Kata siapa? Jadi gini, nah banyak orang kayak misalnya karena ngelihatnya hasil akhir kan. Misalnya kayak ngelihat misalnya Om bawa motor Yamaha XS bagus gini, lihatnya hasil akhir, tapi nggak ngelihat perjuangannya kayak gimana. Itu tuh kita tuh emang anak-anak MMC Outsider biasanya itu berawal dari mesin aja, mesin tok. Mesin frame bikin. Jadi kita frame bikin, ngecat sendiri, tangki bikin, apa bikin. Itu tuh progresnya tuh tidak mungkin sebentar. Kayak jujur motor-motor Om kemarin tuh minimal setahun. Nah, satu ini. Kedua waktu. Tuh Om dari nunggu kapan aku dikasih satu motor mau Om. Ada miniatur boleh nanti. Ada dikasih dari Bali lumayan. Kalau nggak foto via WhatsApp aja. Buat San Mori lumayan. San Mori. Terus ada rencana nih Kang, rencana kegiatan dekat-dekat ini nih MMC Outsider apa Kang? Kita karena lagi wabah pandemi ini, jadi kita masih ikut skala nasional untuk 3M bla bla bla. Jadi kita masih menghold semua kegiatan event-event juga pada di hold juga dari mulai agenda tahunan kayak Custom Fest Jogja, terus kayak Indonesian Motor Show lagi pada di close. Jadi kita ikutin aja dulu. Takutnya nanti melanggar lagi.
Oh, dengar. Harus patuh juga, Vi. Patuh 3M. 3M. Apa 3M itu apa dari? Lem. 3M itu kaca film. Merek Sponsor. Sponsor. 3M. Oh Apa? iya, sebut merek ya. Apa Om? Bisa masuk. Oh iya. Ya 3M. 3M itu apa? Mencuci tangan, Ya. memakai masker, menjaga jarak. Ya, Vi. walaupun kita anak motor, kita suka motor-motoran, kita juga Harus protokol, patuh lah. kita patuh dengan protokol yang udah disediakan dan Ya. sudah ada dunia gitu ya. Karena kan kita nggak sendiri hidup, ada keluarga. Ah, itu dia ada. Ketahuan serius. Bukan ketawa serius ini. Iya, ada orang lain. Iya, ada orang lain, ada orang tua, Ya. ada adik, ada Jangan kakak. jangan cuma mikirin hobi gitu, nyelakain orang lain. Setuju. setuju. Nah itu ini juga mumpung ada pancingan ngomong begini, kita kan banyak pandangan masyarakat bahwa orang motor besar itu arogansi di jalan. Arogan. Wah, di tengah arogan gini. Kayak Ya, yang kemarin Kang ada berita tuh sempat di mana? aduh, teman-teman saya di Padang, Teman-teman ya, Bukit di Tinggi. Padang. Jadi ceritanya begini, kalau boleh ngomong sedikit ya. Kalau misalnya masalah yang tendangan itu oknum, Ya. itu silahkan dijinakan sama polisi, silahkan. Kenapa kita selalu di tengah? Ini hanya tahu aja. Kenapa? Motor itu beratnya 800 kilo. Kalau saya ngikutin parkir, ngikutin macet, walau alam, kaki panas, berat. Jadi kenapa kita selalu jalan di tengah dengan dikawal polisi? Bukan arogan, berat. Nah, kita juga ya. Jadi maksudnya mumpung ada podcast daripada Kadar, jadi menjelaskan bahwa stigma masyarakat melihat motor besar di tengah itu bukan arogansi. Ya. Sekali lagi bukan arogansi, tapi andai Anda menjadi kami untuk naik motor yang beratnya 800 sampai 1 ton. Pahamilah. Ya itu, jadi kita tidak mungkin mengikuti arah-arah kemacetan. Jadi itu satu. Nah, masalah ada yang tendang pukul itu oknum. Ya. Nah, itu yang salah. Jadi kita juga selalu di anggota MMC Outsider juga kayak misalnya di jalan untuk touring 1 jalur. Lampu merah berhenti. Dan jangan bikin rombongan panjang, misalnya 100 motor, jangan 100-100-nya dalam 1 jalur, dipisah bagi 4, kayak begitulah. Nah, makanya bagi penonton gitu ya, kalau ada berita yang buruk gitu ya tentang otomotif dan lain-lain juga, Oknum. Oknum. telusurin dulu beritanya, fakta atau hoax gitu ya. Ditelan mentah-mentah. Iya, telan mentah gitu. Harus Gimana Indonesia mau maju ya? Berita kayak gitu juga udah keambil mentah kok. harus cross check lah. Terus bocoran dikit lah masalah yang tadi ditanya, masalah Bukit Tinggi. Bukannya membela teman, itu emang teman semua. Jadi gini, kenapa tadi saya sempat bilang medsos ini ada kadang menjadi silet, ada kadang menjadi gula. Ya. Pada waktu kejadian itu kebetulan teman saya Simon itu teman banget. Simon sama Adi itu teman banget. Pada waktu kejadian awal kan tidak ada di video. Iya, iya. Siapa yang membawa pistol mainan itu kan nggak tahu siapa. Ya, pada waktu starting daripada video medsos itu pada waktu ibaratnya 30 menit sesudahnya. Nah itu yang ditangkap oleh masyarakat dan yang lain. Ya bukan membela, cuman ya salah tetap salah. Cuman sebenarnya tidak memukul, tidak menodong, tidak mengeluarkan sesuatu karena yang ngapain orang sipil bawa itu. Berarti kita live nih, klarifikasi seperti ini gitu ya. Jadi Oh Simon yang sabar Simon. Om, sabar Om. sabar. Om. Ini kamera 2 ini Om. Jadi gitu, makanya sekalian tadi ngejelaskan bahwa arogansi berbicara itu sebenarnya oknum. Ya. Ada yang bilang, wah itu di tengah, wah, harus ke pinggir. Maaf kepada masyarakat yang terganggu oleh kami khususnya motor besar, kita bukan arogansi, tapi berat Bu. Ya, berat, pahamilah gitu. Pahami. Kerma berat motor, berat biaya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya ada pemukulan dari mulai spion, kap mesin, silahkan laporkan kepada kepolisian. Ya. Itu kami pun mengharuskan bahwa kami tidak ada, khususnya anggota MMC Outsider itu tidak ada yang arogansi di jalan. Malah kita ada punishment nantinya, ada hukuman. Tuh, Dar, punishment. Kamu ya, Lambe Tura. Suka bikin berita-berita itu. Om, sikat Om. Lambe Tura emang rambutnya panjang kok. Intel. Jadi sekalian pesan-pesan aja kepada teman-teman yang punya hobi-hobi motor, tetap menjaga disiplin dan peraturan di jalan. Patuhi peraturan lalu lintas juga ya. Arogansi boleh, cuman yang positif. Dalam hal ini arogansi positif maksudnya apa? Aduh, liatin motor saya bagus. Dia menjadi sombong, itu silakan nggak jadi masalah.
Iya, benar sekali. Sombong karena motor bagus kan wajar. Iya, wajar. Tapi kalau sombong kalau motornya jelek, Ya, sombong tapi karya gitu ya. betul. Bukan sombong karena wow. ya. Betul. Tadi apa tadi kan membahas ini Ya. dari bersama apa? Skena kostum kultur gimana? Custom culture custom lu di Indonesia. ya gimana tuh Itu Dar? gimana, Kang? Nah, karena di Indonesia ini kan ada hampir 740 suku nih. 714 suku dan keduanya kan beberapa kebudayaan kan berbeda. Ya. Culture ini kan kebudayaan. Nah, masing-masing di kota-kota di seluruh Indonesia ini mempunyai satu ciri khas daripada kebudayaan. Nah, kita custom culture ini biasanya dilimpahkan di ini apa di event ini hanya di karya. Jadi itu Vi, Oh ya, custom culture itu jadi banyak kan orang-orang di Indonesia teh. Jadi ya itu jadi gimana? Ya Nah, contoh gini. Agak susah Ibu Lambe Turah ini ya. Jadi custom culture ini custom yang memunculkan satu kebudayaan Indonesia. Custom culture ini. Jadi contoh, misalnya di cat itu ada batik Megamendung, ada corak. Ya. Atau enggak model bahannya ada dari Kuningan, ada dari Tembaga. Jadi menggunakan semua kebudayaan ataupun hasil dari Indonesia. Berarti motifnya menandakan satu wilayah tersebut. Baik itu motif, baik itu model ataupun apapun yang menimbulkan yang bikin ciri khas satu dari kebudayaan ataupun hasil dari Indonesia. Nah, itu custom culture. Keren dah. Nanti beat aku diwarnain. Diwarnain. Jadi macam-macam. Gambar tahu bulat. Nah, itu Indonesia itu untuk di dunia di kalangan otomotif dunia. Ya. Di Indonesia tuh selalu diangkat topik karena punya banyak banget culture, kebudayaan yang bisa di custom. Masuk dalam ornamen ataupun masuk dalam point of view-nya si custom ini, baik itu catnya, baik itu modelnya, baik itu bahannya. Makanya kenapa custom culture ini paling besar tuh di Indonesia di dunia. Nah, dari katanya mau ini ya Dar ya? Apa? Mau custom motif juga ya? Motif Cibiru gitu ya? Suku Cibiru. Suku Cibiru mendung gitu. Dan enaknya apa, Indonesia itu punya banyak ciri khas yang kita cuma misalnya kayak di cat. Iya. Misalnya Om Deye punya motor di cat Megamendung, orang tuh udah baca batik Cirebon. Ya. Nah, atau misalnya ada jembatan, pokoknya model jembatan Ampel. Jadi, nah itu Indonesia punya satu ciri khas culture yang bisa diangkat di custom. Nah itu dong. Berarti itu udah harum keluar negeri Om ya? Sudah amat sangat harum. Apalagi kan sekarang untuk dunia modif motor ini Indonesia tuh udah benar-benar gila. Maju banget lah. Ya itu karena punya culture. Karena kan Amerika nggak punya. Amerika kayak misalnya pernah lihat Orange County, pernah lihat Jesse James. Itu mereka hanya masalah model yang chopper, masalah yang Pro Street. Indonesia Pro Street bisa, tapi bisa dimasukkan ornamen culture. Culture Indonesia. Gitu. Keren sekali. Nanti ini saya mau custom juga beat saya. Kalau di Atau mau saya jual beli Harley. bisa. Kan nombokannya loba. Jangan silau dengan motor mahal. Ya. Tapi silau dengan kreasi dan kreatif daripada hasil. Ya, saya itu seneng suka lihat gitu, pengen beli juga gitu. Triumph. Oh, ternyata. Inggris. Tapi harganya wow. Lumayan. Aku tidak makan sebulan, 2 bulan kayaknya. Karinya yang latih tina tutup pentil lah. Tina latih lah we. Pentil apa? Kecil-kecil, Pentil roket. Pos. Ya. Pos-posan. Nah, ini kalau Kang Wiman nih sama teman-teman outsider. Ya. Kalau custom motor biasanya di mana, Kang? Pengen tahu nih teman-teman. Ya itu tadi bilang kan the right man on the right place itu kita harus satu ada trust dulu, kita mau kemana, cat mau kemana, las mau kemana, bikin ini mau. Nah, makanya kenapa ada kreasi itu kan kita sendiri itu walaupun tidak mengerjakan, misalnya kayak kita datang ke tempat tangki, bikin tangki, bikin frame, ke tempat cat, dengan sendiri kan kita puas. Nah itu kreasi-kreasi sama apa? Ada satu kenikmatan lah, satu kenikmatan yang kita bisa bikin kayak kalau jujur kalau misalnya saya bikin frame atau bikin knalpot tuh biasanya di Karapitan. Ya, di Karapitan ada tuh di depannya Singgalang. Ya tahu. Nah, jadi kita cuman bekal kawat di gitu-gitu sesuai dengan body kita kasih ke sana ama knalpot.
jadi ini lagi rebut merek ya. Gak apa-apa Om. Nah jadi kita dibikin kayak begitu. Jadi itu salah satu kepuasan bagi saya. Makanya saya kenapa tadi bilang motor habis lama tuh 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan itu. Rasa itu yang enak tuh. Prosesnya nikmati Ya, prosesnya sekali. buat ngebangun motor teh. Iya. Jangan mau buru-buru tapi hasilnya nggak sesuai harapan gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya masa tadi nanya lagi, balik lagi kalau misalnya masalah di mana ngecat, di mana bikinnya bagus, browsing. Baik itu di IG. Banyak sih ya. Banyak. Kalau enggak referensi dari temen, tapi referensi juga kita harus lihat mulai benar enggak ini, terus lihat komen-komennya, terus apakah ini sering lama atau misalnya kasus enggak atau gimana gitu. Jadi tempat itu di mana aja asal benar-benar kita sudah survei dan sudah ngedata. Ya. Wah, informasinya sangat luas sekali gitu ya. Banyak ya. Sebagai saya sebagai yang belum terlalu kenal motor jadi wow gitu kebuka gitu. Saya juga jadi open-minded gitu ya. Saya juga jadi tahu gitu. Iya. Nggak cuma itu motor teh. Nah, ya. Tapi luas gitu. Makanya di Jamek Indonesia Jul teh. aja tahu motor banyak. Banyak dari Kreasi itu bebas, kreatif itu bebas. Makanya tadi bilang modifikasi atau otomotif ini seperti kanvas. Apa aja modelnya, yang penting kita diindahkan. Nah, dari Om Pak Kang Wiman Ya. memberitahu kanvas tadi yang sangat Media, kanvas itu kan iya, media. iya. Jadi motor ini media. Iya. Nah, kita mau Sebagai diapain? media. sangat inspirasi sekali gitu ya dari berbicara dari menginspirasi Kang lah. Wiman gitu ya. Nah, dari sebelum kita menutup episode ini, Ya. nah kita dan semuanya sebutlah penutup gitu ya. Penutup. Dari Kang Wiman, resolusi atau harapan untuk 2021 gitu. Cita-cita lah di 2021. Kok harapan cita-cita? Ya harapan cita-cita bener. Iya ya. Iya sama aja. Sama aja. Harapan 2021 dari segi Om Wiman dari MMC Outsider Indonesia dan Bandung Tidak Takut apa gitu, Kang? Ya kalau saya bicara karena di organisasi dan di sosial, saya cuma pengen bahwa 2021 ini semoga wabah kita segera selesai. Amin. Jadi semua kegiatan berangsur normal kembali. Jadi segala hal tuh bisa membuka lembaran lagi. Amin. Karena ini bersinambungannya dengan perut. Iya, Sambungannya dengan yang lain. Jadi saya mau mudah-mudahan di 2021 ini ada satu perubahan yang positif. Dan cepat kuliah juga kita ya masuk. Kuliah masuk. Nggak ada uang jajan. Bosan di rumah. Bosan di Ya, rumah. banyak hal. Ya, makanya kayak begini kan kreasi. Iya. Jadi nggak apa-apa kreasi yang menjaga daripada 3M kan kayak begini. Ini kan satu kreasi. Kan ini media juga kayak saya tadi bilang masalah kanvas ini kan media. Ini media kayak gitulah. Balik lagi. Ya. Terima kasih Om sudah memberitahu dan Makasih. jadi bintang tamu Sama-sama. gitu, kita sangat terhormat gitu. Aduh, Oh nggak ada terhormat. seorang sama-sama. Kang Wiman Ya gitu. ingin kita dapat gitu ya, emang ACC datang ke gitu ya, ke kita gitu. Kita apa ya? Baru pertama episode gitu. Cuma bubuk ranginan. Justru saya sih seneng orang lihat anak muda kayak gini yang benar-benar kreatif yang pengen yang takutnya salah kaprah itu tadi kan. Informasi kan didapat itu kan gampang, tapi tergantung kita mencernanya dari yang mana nih. Ya. Kalau misalnya pada yang the right man on the right place atau tenaga ahli kan lebih mumpuni dibanding kita dengar dari ecek. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan ecek, katanya begini, katanya belum benar nggak gitu. Tapi kalau misalnya emang ke orang yang benar, ke tempat yang benar, iya. Ya. Positif jadinya. Siap. Nah, bicara dari Kang Wiman menutup episode pertama ini ya, Dar ya. Dan buat penonton dan pendengar jangan lupa gitu ya. Jangan lupa, jangan bosan gitu menonton episode keduanya lagi. Nantilah ditunggu ya. Ya, episode tunggu keduanya. lagi. Siapa tahu kita ngobrol sama siapa gitu. Ya. Nah, sebelum penutup juga terima kasih kepada Kang Wiman sudah datang. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada yang sponsorin juga ini ya. Ya, Cafe gitu ya, Komo Coffee di gitu. Komo Coffee ya. Di Jalan Windu Jalan gitu, Windu Kota buat- Bandung. Buat kalian Ya. yang mau ngopi kesini aja. Kesini aja, enak-enak dan baristanya ganteng juga dok, ganteng juga dah, kayak gue, kayak saya. Ya, udahlah, kita pamit aja ya, Pamit tetap aja di lah. kadar aja ya, tetap di kadar. Kacamata Kacamata Alfi dan Dari, see you. Dadah.